Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini dalam lanjutan kajian kitab Al-Qawaid Al-Muthlah fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihi Al-Husna, atau kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas kaidah di dalam asma Allah, kaidah di dalam nama-nama Allah. Kaidah yang pertama disebutkan asmaullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah itu semuanya husna, yang terbaik, yang terbagus, yang terindah. Artinya tidak mungkin nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkandung di dalamnya cacat, aib, kurang, atau negatif. Akan tetapi semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu husna. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka panggillah, serulah dia dengan nama-nama tersebut. Wa dzalika li annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh la ihtimalan wala taqdiran. Yang demikian itu karena semua nama-nama Allah itu pasti terkandung di dalamnya sifat-sifat yang sempurna. Ya, seperti misalnya Allah punya nama Al-Hayyu, nanti akan disebutkan setelah ini. Allah punya nama Al-Hayyu, maka Allah memiliki sifat Al-Haya, kehidupan. Dan kehidupan Allah itu sempurna, tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada makna yang negatif di situ. Allah punya nama As-Sami', maka Allah memiliki sifat As-Sam'u, pendengaran. Maka pendengaran Allah itu yang paling sempurna. Ya, tidak ada cacat, tidak ada aib di dalam pendengaran Allah tersebut. Dan ini berlaku bagi semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, semua nama yang di situ ada unsur cacatnya, ada unsur aibnya, maka nggak mungkin Allah bernama dengan nama tersebut. Contoh misalnya Al-Qadim. Ya, Al-Qadim. Sering orang-orang menyebut Al-Qadim, Allah itu Qadim. Al-Qadim
Kenapa bukan nama Allah Subhanahu wa taala? Karena ada unsur negatif di dalamnya. Qadim itu menunjukkan yang terdahulu, tapi dia nggak mesti yang paling awal. Apa maksudnya ya? Jadi qadim itu betul menunjukkan yang terdahulu, sing biyen. Tapi itu tidak menunjukkan keawalan. Ada nama Allah yang seharusnya ada nama Allah yang lebih sempurna dari Al-Qadim ini. Apa ada yang tahu? Al-Awwal. Itu nama Allah Al-Awwal. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya, maka Al-Awwal itu nama Allah. Karena awal ditafsirkan sendiri oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la laisa qablaka syai'. Tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Ya, jadi tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Allah yang awal. Beda sama qadim. Kalau qadim mungkin didahului oleh sesuatu yang lain. Bapak kita qadim. Tapi didisi ambek sapa? Ambek mbah. Ya, mbah kita qadim terdahulu, tapi didisi ambek buyut dan seterusnya. Kemudian juga diantara yang tidak mungkin Allah bernama dengan nama-nama tersebut karena ada cacat, ada aib, ada unsur yang negatif di dalamnya, yaitu syai'. Ya, syai'. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-An'am, qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Katakanlah, sesuatu apakah syai' yang besar, paling besar persaksiannya? Qulillah. Katakanlah Allah sesuatu yang paling besar persaksiannya. Jadi di situ Allah menyebut syai'. Apakah Allah itu namanya syai'? Tidak. Kenapa? Karena syai' itu tidak mengandung husna, tidak mengandung kesempurnaan. Nah, mungkin nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengandung kesempurnaan di dalamnya. Kemudian juga ada dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, yu'dzini ibnu Adam. Anak Adam telah menyakitiku, kata Allah. Yasubbud dahra. Mereka telah mencaci maki waktu. Wa ana ad-dahru. Dan aku adalah ad-dahru, waktu. Uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikkan siang dan malam. Pertanyaannya, ad-dahru nama Allah atau bukan? Padahal Allah tadi menyebutkan wa ana ad-dahru, dan aku adalah ad-dahr. Kenapa bukan nama Allah? Karena tidak terkandung apa? Kesempurnaan di dalamnya. Ya, tidak mengandung kesempurnaan. Maka semua nama-nama yang tidak mengandung kesempurnaan, nggak mungkin Allah bernama dengan nama-nama tersebut. Tapi boleh dalam rangka apa? Khobar. Ya, ikhbar, boleh mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah itu qadim, boleh mengabarkan Allah itu terdahulu. Allah itu syai', Allah itu sesuatu. Ya, Allah itu ad-dahr yang membolak-balikkan waktu, boleh. Tapi meyakini itu sebagai nama Allah tidak boleh. Karena tadi kaidahnya nama Allah itu husna, yang terbaik, yang tidak ada cacat di dalamnya, tidak ada kekurangan di dalamnya. Tapi kita sampai pada ucapan beliau, mithalu dzalika al-hayyu. Halaman 37 kalau di kitab ana, kalau di antum al-hayyu. Nah, ini contohnya al-hayyu. Ya. Halaman berapa itu? 30. Fadhol. Mana tadi mic-nya? Assalamualaikum. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li asatizatina wa li jami'il muslimin. Amin. Qala mu'allif rahimahullah, misalu dzalik al-hayyu ismun min asma'illahi ta'ala
mutadamminun lil hayatil kamilatil lati lam tusbaq bi'adamin wala yalhaquha zawalun al hayyatu al mutazaminat al mustalzimah bikamali sifati minal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wa ghairiha. Baik, artinya Al-Hayyu. Al-Hayyu yang maha hidup adalah salah satu nama Allah yang mengandung sifat kehidupan sempurna yang tidak didahului ketiadaan dan tidak akan mengalami kebinasaan. Kehidupannya mengharuskan adanya kesempurnaan sifat-sifat lainnya seperti ilmu, qudrat, mendengar dan melihat serta sifat-sifat lainnya. Baik. Kata beliau, di antara nama Allah Subhanahu wa taala contohnya adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu ismun min asma'illahi ta'ala. Al-Hayyu termasuk nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Nah, mungkin nggak tahu antum. Nah, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Kemudian juga Allah sebutkan Al-Hayyu di dalam surat yang lain, yaitu di awal surat Ali Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi, dan seterusnya. Dan juga di dalam surat Thaha Allah mengatakan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ya, ini 3 tempat disebutkannya nama Al-Hayyu. Yang pertama di ayat kursi, yang kedua di awal surat Ali Imran, dan yang ketiga di surat Thaha. Ayat berapa surat Thaha itu ya? Enggak disebutkan di sini. Baik, ala kulli hal. Kemudian kata Syekh, sifat Al-Hayyu ini mutadamminun lil hayatil kamilah allati lam tusbaq bi adamin wa la yalhaquha bi zawal aw yalhaquha zawal. Sifat Al-Hayyu atau nama Allah Al-Hayyu itu terkandung di dalamnya sifat kehidupan yang sempurna. Ini sudah pernah kita sampaikan bahwa semua nama Allah pasti terkandung apa? Sifat yang minimal sesuai dengan nama Allah tersebut. Jadi nggak mungkin nama Allah berbeda dengan sifatnya. Kalau masih ingat, kalau saya contohkan manusia siapa? Hah? Soleh. Ya, Soleh. Namanya Soleh, tapi sifatnya belum tentu soleh. Wallahu a'lam. Nah, ini berbeda. Jenenge Soleh, tapi sifatnya gak soleh. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nggak mungkin berbeda seperti itu. Allah namanya Al-Hayyu, nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya Al-Maut, mati. Ya, maka pasti sifatnya itu hidup juga. Nah, kehidupan Allah itu kehidupan yang sempurna. Bedanya dengan kita, ini menunjukkan bahwasanya kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Kita makhluk ini, manusia ini, hidup juga enggak? Kita punya sifat hidup enggak? Allah punya sifat hidup. Wah, antum menyerupakan Allah dengan makhluk berarti. Padahal laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan sesuatu apapun. Terus gimana? Hah? Iya. Meskipun sama-sama hidup, tapi hakikat kehidupannya berbeda. Jadi nggak masalah kalau asal sifatnya itu serupa antara manusia dengan makhluk. Kita mendengar, Allah mendengar. Kita melihat, Allah juga melihat. Ya, kita berbicara, Allah juga berbicara. Ya, kita punya wajah, Allah juga punya wajah. Kita punya kedua tangan, Allah juga memiliki kedua tangan, dan seterusnya. Ini tidak bertentangan dengan ayat tadi, laisa kamitslihi syai'. Karena yang kita tetapkan adalah asal sifatnya, bukan hakikat dari sifatnya. Paham ya? Tapi ini kunci.
Semuanya ini kunci. Ya, ini kunci semuanya. Bentuknya sama atau beda? Beda antara satu dengan yang lain. Kalau ada yang protes, ya kan meskipun beda tapi kan hampir mirip-mirip. Ya kan, cuman beda geriginya saja. Masa Allah kalau ditetapkan memiliki sifat tangan, sifat wajah, berarti Allah itu hampir mirip dengan sifat kita? Maka jawabannya enggak. Ada yang jauh, nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Kunci hotel. Nah, sama enggak dengan ini? Merepet-merepet atau ya apa? Jauh berbeda. Bentuknya jauh berbeda, seperti kartu. Maka nggak mesti sama. Meskipun mereka sama-sama dipertemukan dalam makna sifat. Kunci hotel sama kunci motor itu maknanya sama, yaitu sama-sama untuk membuka sesuatu. Maka demikian sifat kita dengan sifat Allah itu sama maknanya, tapi hakikatnya berbeda. Nah, masalah kehidupan Allah, perbedaan dengan makhluk, Allah kehidupannya tidak didahului dengan ketiadaan. Jadi nggak ada dulu itu Allah dhisik gak ono. Terus mari ngono ono. Apa kayak gitu? Enggak. Kalau kita ya, kita dulu nggak ada. Kemudian ada, hidup. Dan juga kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak diiringi dengan kebinasaan atau kematian. Ya, Allah menolak dalam ayatnya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati. Itu surat Al-Isra, itu ditambahkan lagi ya, penyebutan nama Al-Hayy, yaitu dalam surat Al-Isra di ayat-ayat yang terakhir. Al-Furqan. Ya, surat Al-Furqan di ayat-ayat yang terakhir. Al-Furqan bahkan enggak ada. Al-Furqan enggak ada. Sebelum Ibadur Rahman. Ya, sebelum penyebutan Ibadur Rahman. Ya, kata Allah, wa tawakkal 'alal hayy. Bertawakallah kepada Allah yang Al-Hayy, yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Berbeda dengan kita. Ya, kalau kita mati, semua makhluk mati. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak mati. Al-hayatul mustalzamah atau mustalzimah li kamalis sifati minal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wa ghairiha. Nah, kehidupan Allah itu mengharuskan sifat-sifat yang lain. Jadi terkadang satu nama itu terkandung di dalamnya sifat-sifat yang lain selain sifat kehidupan itu sendiri. Seperti sifat al-ilmu, nggak mungkin Allah hidup tapi nggak punya ilmu. Atau al-qudrah, nggak mungkin Allah itu hidup tapi nggak punya kemampuan. Atau as-sama', pendengaran, nggak mungkin Allah itu hidup tapi nggak punya pendengaran. Atau al-basar, penglihatan, nggak mungkin Allah hidup tapi tidak melihat. Ya, jadi ini tambahan maklumat bahwa terkadang satu nama itu di dalamnya terkandung satu sifat lebih. Ya, terkandung di dalamnya satu sifat lebih. Nah, di sini disebutkan di dalam syarah, Allah berfirman tadi dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga, huwal awwalu wal akhir. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Ini nama Allah, Al-Awwal dan Al-Akhir. Haitsu fassara dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anna al-awwal huwa alladhi laisa qablahu syai' wal akhir huwa alladhi laisa ba'dahu syai'. Nabi sendiri menafsirkan maksud daripada al-awwal dan al-akhir, yaitu Allah tidak didahului dengan sesuatu apapun, dan Allah itu tidak ada yang setelahnya sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah, dan tidak ada sesuatu apapun setelah Allah. Artinya ketika Allah membinasakan semua makhluknya, maka tidak ada yang hidup, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup. Sebagaimana dahulu sebelum Allah menciptakan makhluknya, maka Allah satu-satunya yang hidup, tidak ada yang mendahuluinya.
Baik, kita lanjutkan. Al-alim. Waqala aidan misalun Akhir. misalun akharu al-alimu ismun min asma'illah mutadamminun lil ilmi al-kamili alladhi lam yusbaq bi jahlin wa la yalhaquhu nisyanu. Qala Allah Ta'ala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Al-ilmu al-wasi'u al-muhitu bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan sawa'un ma Yata'allaku sawa'un ma yata'allaqu bi af'alihi aw af'ali khalqihi. Qala Allah Ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil birri wal bahri fil barri wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Al-An'am, suratul An'am, al-ayat 59. Terus wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Suratul Hud ayat 1. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimun bi dzati sudur. Suratul Taghabun ayat ar-rabi'ah. artinya Al-alim artinya yang maha mengetahui. Al-alim adalah salah satu nama Allah yang mengandung ilmu sempurna yang tidak didahului kebodohan dan tidak dihinggapi kelupaan. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 52 yang artinya Musa menjawab, pengetahuan tentang itu tidak ada di sisi Rabbku. Ada, bukan tidak ada di sisi Rabb. Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabbku dalam sebuah kitab, dan Rabb kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Ilmu Allah maha luas, meliputi segala sesuatu, global maupun terperinci, baik yang berhubungan dengan perbuatannya sendiri atau perbuatan makhluknya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 59, dan milik Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tidak sehelai daun pun yang gugur melainkan pasti Dia ketahui, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan telah tertulis dalam kitab yang nyata atau Laul Mahfuz. ya lanjut. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Laul Mahfuz. Quran surat ayat 6. Lagi, satu lagi. Dalam Quran
Surat At-Taghabun ayat 4. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan ada yang di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan ada yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Baik. Nama berikutnya adalah Al-Alim. Diambil dari sifat ilmu. Al-Alim itu namanya Allah, sifatnya adalah Al-Ilmu. Ya, maka Al-Alim termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ketiga, qala nabba'ani al-alimul khabir, bahwasanya yang memberitahukan kepadaku adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, dan Al-Khabir. Al-Khabir ini sama, juga maha mengetahui, cuman Al-Khabir ini lebih dalam, lebih spesifik, diambil dari sifat khibrah. Kalau Al-Alim itu ilmu Allah yang luas, sedangkan Al-Khabir itu yang terperinci. Paham ya maksudnya ya? Jadi Al-Khabir ini lebih khusus daripada nama Al-Alim. Sama seperti Al-Khaliq, ya, kemudian Al-Khaliq, Al-Bari, sama artinya menciptakan. Kalau Al-Khaliq menciptakan secara umum, tapi kalau Al-Bari itu seperti yang mendesain, seperti yang memperincinya. Paham ya? Ya, itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala juga. Fal-alim min asma'illah, amma qauluhu ta'ala huwa alimun bidzatis sudur fahadha muqayyad. Adapun kalau disebutkan Allah itu alimun bidzatis sudur, Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada, maka di sini bukan pengkhususan ya, Allah cuman mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Enggak. Ayat ini tujuannya adalah untuk memperingatkan bahwa Allah pengetahuannya bahkan sampai apa yang ada di dalam dada kalian, apa yang terbetik di dalam hati kalian, Allah mengetahuinya. Jadi bukan membatasi, Allah cuma tahu apa yang ada di dalam dada kita, enggak. Qala ahlul ilm fi usulil fiqh, al-ilmu idrakul ma'lum ala ma huwa alaihi, wa in syi'ta faqul idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman mutabiqan. Jadi kalau dalam ilmu usul ada yang disebut dengan al-ilmu, kemudian adh-dhann, kemudian ada asyak, ya, kemudian ada al-wahm, ya, ada al-wahm, dan kemudian ada al-jahl, ya, ada 5. Al-ilmu adalah yaitu kondisi seseorang mengetahui sesuatu sebagaimana hal tersebut. Jadi seorang mengetahui sesuai dengan faktanya, maka itu dikatakan ilmu. Anda mengetahui bahwasanya tadi di jalan ada kecelakaan, korbannya 2 orang, motor yang dikendarai adalah motor ini dan ini. Kalau ucapan Anda itu sesuai dengan faktanya di lapangan, maka berarti itu adalah ilmu, pengetahuan. Anda mengetahuinya. Yang kedua adalah dhon, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu, tapi ada kemungkinan salahnya, tapi salahnya ini lebih kecil daripada benarnya. Tahu ya? Pengetahuan terhadap sesuatu, tapi 75% pengetahuannya itu, 25%-nya nggak tahu. Kemudian yang ketiga syak. Syak ini apa? 50-50. Ya. Mengetahui sekitar 50%, tapi nggak taunya juga 50%. Kemudian yang keempat ada al-wahm. Al-wahm kebalikannya dari dhon. Tidak tahu 75%, taunya cuma 25%. Ya, dia nggak taunya itu 75%. Nggak tahu dia. Taunya cuma 25% saja.
kemungkinan salahnya berarti lebih besar daripada kemungkinan benarnya. Kalau syak tadi 50-50. Nah, yang terakhir adalah al-jahl. 100% nggak tahu dia. Kondisi seseorang yang tidak tahu sama sekali. Nah, al-jahl terbagi menjadi dua. Ada al-jahlul basit, ada al-jahlu apa? Al-murakkab. Ya, ada jahal yang basit. Jahal yang basit ini adalah yaitu kondisi seseorang tidak tahu dan dia sadar kalau dia nggak tahu. Tahu ya? Kondisi dia tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia nggak tahu. Bingung? Hah? Ya, mau diulangi tah? Ya, al-jahlul basit yaitu kondisi seseorang tidak tahu, tapi dia sadar tahu dirinya, ngocol lah istilahnya bosok ini. Dia tahu bahwasanya dirinya itu nggak tahu. Makanya dia lebih memilih untuk diam. Kalau ditanya ngomong wallahu a'lam. Ini al-jahlul basit. Nah, yang kedua al-jahlul murakkab. Kebodohan yang bertumpuk. Dia nggak tahu, tapi dia itu nggak sadar kalau dirinya nggak tahu. Ngeri. Dia itu nggak tahu, jahil, bodoh, tapi dia nggak sadar kalau dirinya itu bodoh, sehingga jawabnya apa? Ngawur, ngomongnya ngawur. Ya, ini yang tercela yang kedua ini, al-jahlu al-murakkab. Nah, maka pengetahuan Allah itu adalah ilmu, bukan dhon, dugaan, bukan syak, bukan pula waham, apalagi jahil. Enggak. Tapi Allah itu apa? Ilmu. Pengetahuan Allah sesuai dengan realitanya, sesuai dengan faktanya. 100% Allah mengetahuinya. Oke, ini sisanya sudah insya Allah kita sampaikan. Kemudian kata beliau, mutadhamminun lil ilmil kamil alladzi lam yusbaq bi jahlin wa la yalhaquhu nisyan. Allah itu ilmunya sempurna, tidak didahului dengan ketidaktahuan dan tidak diiringi dengan kelupaan. Ini membedakan kita dengan Allah. Kalau kita itu dulunya apa? Jahil, nggak tahu. Ada orang yang lahir langsung tahu. Hatta Nabi Muhammad SAW dulunya tidak tahu, kemudian Allah berikan ilmu. Apa dalilnya? Nggak mungkin antum nggak apal antum ayatnya. Iya, betul. Yang mana tapi? Jangan diurut dari depan. Doa lah. Yang mana? Wadduha yang mana? Ya apa? Yang mana? Apa? Bukan. Hah? Bukan. Oh, diurut ilah nih. Bukan. Mai. Naam, wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapatimu dalam keadaan dholan. Dholan di sini artinya bukan tersesat. Ya. Dholan di sini artinya tidak memiliki ilmu. Fahada, maka Allah berikan petunjuk berupa ilmu. Ya, maka sekelas Nabi Muhammad SAW saja dahulu lahir dalam kondisi tidak memiliki ilmu. Maka berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bukan dulunya nggak tahu baru kemudian tahu. Nah, di sini kelompok Syiah Rafidhah meyakini Allah itu memiliki sifat al-bada'. Kata mereka Allah itu punya sifat al-bada'. Apa itu al-bada'? Allah baru tahu setelah terjadinya peristiwa itu. Sebelumnya Allah nggak tahu.
tapi Allah baru tahu setelah terjadinya peristiwa itu. Ini untuk menutupi kesesatan mereka ketika imam ketujuh mereka mati di kondisi masih muda. Jadi kan Syiah itu punya 12 imam, dari Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq. Nah, anaknya Ja'far As-Shadiq ini ada namanya Ismail. Dia ini digadang-gadang jadi imam ketujuh. Ternyata ketika masih usia kecil mati dia. Wah, maka mereka bingung, gimana ini? Karena keimaman itu sesuatu yang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok ternyata dia mati sebelum dewasa. Maka kemudian diganti menjadi adiknya dia, namanya Musa Al-Kadhim. Maka yang ketujuh ini namanya Musa Al-Kadhim. Nah, dari sini mereka akhirnya mengatakan Allah itu baru tahu kalau ternyata Ismail ini mati. Makanya Allah rubah dari Ismail menjadi Musa. Ini namanya Al-Bada. Ya, akidah Al-Bada, untuk menutupi kesesatan mereka tentang 12 imam tadi. Naudzubillah. Maka kita ahlu sunnah tidak meyakini demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ilmunya tidak didahului dengan ketidaktahuan. Allah mengetahui segala sesuatu, dan ilmunya Allah tidak diiringi dengan nisyan, kelupaan. Ya, beda sama kita. Kita dulu nggak tahu terus belajar. Ya, setelah belajar akhirnya jadi tahu. Apakah pengetahuan kita ini permanen? Enggak. Ake apa nih? Ake lali nih. Ya, banyak lupanya. Ya, apalagi kalau enggak di murojaah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Ini berlaku bagi semua manusia, hatta Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Jibril, malaikat-malaikat yang lain. Ya, mereka tidak diberi ilmu semuanya. Seperti yang Allah firmankan, qalu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui, wahai malaikat. Maka ilmu yang sempurna hanya milik Allah. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, di akhir-akhir surat Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa. In nasina, apabila kami lupa. Au akhtana, atau kami tergelincir, salah. Menunjukkan bahwasanya manusia itu bisa lupa. Ya, kita lanjutkan kata Syekh di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 52, Qala ilmuha inda rabbi la fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Kata Nabi Musa kepada Firaun, sesungguhnya ilmu tentang hal tersebut ada di sisi Rabbku di dalam kitab, dan Rabbku tidaklah yadhillu, tidaklah jahil. Ya, Rabbku tidaklah jahil, wala yansa, dan tidak pula lupa. Al-ilmul wasi' al-muhitu bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Maka ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luas, meliputi segala sesuatu, baik secara global ataupun terperinci. Ya, kalau kita ini kan, katakanlah kalaupun kita ini banyak tahu,
Tapi pengetahuan kita itu global, tidak pengetahuan yang terperinci. Sawa'un ma yata'allaqu bi af'ali au af'ali khalqihi. Pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah itu sendiri atau yang berkaitan dengan perbuatan makhluknya. Oh, kalau gitu saya juga bisa. Saya tahu apa yang saya perbuat. Baik, antum kalau tidur, tahu apa yang antum perbuat? Hah? Nggak tahu. Antum ngapain aja ketika tidur? Tangan antum kemana saja ketika tidur? Antum nggak tahu. Padahal itu perbuatan siapa? Hah? Perbuatannya dewi. Ya. Maka Allah mengetahui meskipun itu berkaitan dengan perbuatan dirinya ataupun perbuatan seluruh makhluk-makhluknya. Qala Allah Ta'ala, di sini ada syarahnya dulu. Nah, kata beliau, "Famanidda'a ilmaha fahuwa kadhibun kafirun, kadhibun fi da'wah, kafirun billah. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Pengetahuan yang seperti ini, yang meliputi segala sesuatu, itu hanya dimiliki oleh Allah saja. Barang siapa yang mengaku-ngaku punya ilmu seperti itu juga, maka status orangnya apa? Kafir. Yang mempercayai ada selain Allah yang juga punya ilmu seperti itu juga kafir. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml tadi, ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada sesuatu apapun, makhluk apapun, baik yang di langit ataupun yang di bumi, yang tahu tentang ilmu gaib kecuali Allah saja. Maka semua dukun-dukun, peramal-peramal yang ngaku-ngaku tahu tentang ilmu gaib, tahu tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang, maka mereka kadzab, para pendusta-pendusta. Harus didustakan. Barang siapa yang mempercayai mereka punya ilmu gaib, bisa tahu yang terjadi di masa yang akan datang, maka dia kafir. Kata para ulama, ilmu gaib itu ada dua model. Ada ilmu gaib mutlak dan ada ilmu gaib yang nisbi, relatif. Pernah kita sampaikan, ada yang masih ingat? Ya, yang mutlak hanya Allah yang tahu. Yang nisbi kita di luar sana nggak tahu kejadian itu. Iya. Yang nisbi ini relatif. Sebagian tahu, tapi gaib buat sebagian yang lain. Bagi kita yang ada di ruangan ini, maka ini bukan perkara yang gaib. Antum tahu apa yang ada di ruangan ini kan? Iya, antum tahu yang hadir siapa, yang menyimak siapa, misalnya antum tahu. Tapi antum nggak tahu gaib buat antum apa yang ada di balik tembok ini. Tapi orang yang ada di balik tembok ini nggak gaib, alias dia tahu apa yang ada di balik tembok itu. Tapi bagi mereka, ruangan kita sekarang ini gaib dia. Bingung. Nah, ini relatif. Maka dari sini, terkadang para dukun-dukun itu, mereka itu bisa tahu tentang siapa yang mencuri motornya fulan, siapa yang apa lagi. Atau sebelum datang itu biasanya dukunnya itu bilang, namamu fulan bin fulan ya. Iya. Nama ibumu fulanah ya, iya. Nama bapakmu fulan ya, iya. Alamatmu di sini ya, iya. Kok bisa tahu? Nah, kasih, oh, bukan polisi. Dia bisa tahu karena diberitahu oleh jin yang selama ini menyertai pasiennya itu tadi. Maka bagi jinnya itu gaib atau tidak? Tidak. Tapi bagi dukunnya itu gaib, tapi diberitahu. Nah, adapun gaib yang mutlak itu nggak akan ada yang bisa tahu. Hatta jin sekalipun nggak ada yang bisa tahu tentang bagaimana nasibnya orang ini, matinya kapan, rezekinya bagaimana. Ini mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Selain Allah tidak ada yang mengetahuinya. Maka hati-hati, semua ramalan-ramalan yang mungkin sebagian orang menganggap itu hal yang remeh, padahal konsekuensinya orang yang meyakininya bisa kufur, keluar dari Islam, karena itu termasuk ilmu gaib yang mutlak. Apa kayak
apa Scorpion apa biasanya? Hah? Iya, Gemini, zodiak, iya. Iya. Ini semua adalah ilmu gaib apa? Nisbi atau mutlak? Mutlak, ilmu gaib mutlak. Sehingga nggak boleh diyakini. Kemudian tadi kata beliau, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci perbendaharaan ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Tuh, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Dia mengetahui apa-apa yang di daratan dan yang di lautan. Dan tidaklah ada daun yang jatuh kecuali Dia mengetahuinya. Dan tidak ada biji yang kecil yang ada di kegelapan bumi kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidak ada yang kering, tidak ada yang basah kecuali Allah mengetahuinya, dan Allah tulis itu di dalam kitabnya, yaitu Allahul Mahfud. Maka kata para ulama, ilmu Allah itu ada 4 jenis kategorinya. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, Allah mengetahui apa yang sedang terjadi, Allah mengetahui apa yang akan terjadi, dan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi tapi seandainya terjadi bagaimana. Yang keempat ini biasanya yang apa Ustaz balen ono gitu. Enggak ya? Ya Pak, ada yang bingung. Kalau 3 ini insya Allah paham lah. Apa yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi nanti. Nah yang keempat ini enggak terjadi, tapi seandainya terjadi bagaimana. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idh wuqifu 'alan nari qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Seandainya engkau melihat ketika mereka dihadapkan di neraka jahanam, maka mereka mengatakan, "Duhai, seandainya kami dikembalikan ke dunia lagi, maka kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, dan kami akan menjadi orang-orang beriman." Kapok dari wong kafir. Seandainya mereka dikembalikan. Tapi apakah mungkin seorang dikembalikan lagi di dunia? Reinkarnasi? Enggak. Tapi Allah tahu, seandainya dikembalikan, mereka akan kembali lagi dalam kekufurannya. Walau ruddu la'adu lima nuhu'an. Seandainya mereka dikembalikan, mereka kembali lagi melakukan hal-hal yang mereka dilarang darinya. Hah? Pojok kiri bawah kok. Pojok kiri bawah. 59. Ayat berapa? 27 itu tadi. Walau tara idh 27 dan seterusnya. Bal badalahum makanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu limanu'an. Yang kurang itu yang di mana? Di bukunya. Illa ya'lamuha. Ya, ini enggak ada illa. Saya coba lihat sih. Oh ya, salah cetak ini. Ya, di yang terjemahan itu surat Al-An'am ayat 59 di halaman 31 itu ada yang kurang. Jadi dicoret saja, ditulis di atasnya situ. Ya, perhatikan ayatnya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa. Ada illanya. Ini langsung ya'lamuha, nggak pakai illa. Ya, ditambahin.
Dan Anda rasa syarahnya juga insya Allah mewakili apa yang kita sampaikan tadi, sehingga kita nggak perlu baca syarah dari Syekh Utsaimin di sini. Kata beliau, wa anta idza amanta bihadzal ilmi fa'taqidu anna imanaka yarda'uka an fi'li ma yakrahuhullah. Jika engkau mengimani ilmu Allah ini dengan seperti yang kita jelaskan tadi, Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan sampai detail-detailnya Allah Azza wa Jalla mengetahuinya, maka aku yakin, kata beliau, bahwasanya ini akan berdampak pada keimananmu, yaitu engkau akan meninggalkan segala apapun yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya, ini diantara buah ya keimanan kita, mengimani Allah memiliki ilmu yang maha luas. Ibarat seperti Anda kerja, meskipun tidak ibarat 100% ya, seperti seorang yang bekerja diawasi CCTV sama bosnya. CCTV-nya itu meliputi segala ruangan yang ada di kantor itu. Kira-kira kerjanya ya bawang-bawang itu. Giat, sregep, semangat luar biasa. Ya, sisi satu ruangan saja mungkin 10 CCTV-nya. Ya, sregep luar biasa. Kenapa? Karena dia meyakini bosnya sedang memantau dia. Padahal bisa jadi bosnya mungkin sedang tidur, atau bosnya sedang nggak ngecek, mungkin enggak, mungkin lolos dari pengawasannya. Ya, bisa jadi bosnya nggak tahu apa yang dilakukan oleh anak buahnya itu. Tapi kalau pengawasan Allah, ilmunya Allah, itu tidak mungkin ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yujibu laka an taquma bima yuhibbu. Dan keimananmu tentang ilmunya Allah ini akan mendorongmu untuk melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu mahma katamta fi nafsik fallahu alimuh. Karena apapun yang kau sembunyikan di dalam dirimu percuma, Allah mengetahuinya. Tsumma in katamtahu 'anil khalqi wa lam ya'lamuhu fa innallaha ya'lamu. Kemudian juga apabila engkau menyembunyikannya dari makhluk, dari manusia, tidak ada satupun orang yang tahu. Akan tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Wathiq bi annahu idza kana mimma yakrahuhu fa sawfa yutli'u 'alaihi al-'ibad sawa'un akhbaruka am lam yukhbiruka. Falau amaraka syaitanu bil fahsya fafa'altaha sirran ay la ya'lamuha illallah fa innahu yulqi fi qulubin nas annaka fa'alta dzalik. Ya, kata beliau, maka yakini apabila ada sesuatu yang kau kerjakan dan kau tahu bahwasanya kalau hal ini diketahui oleh manusia, maka manusia akan membencimu, orang-orang akan menjauh darimu, sehingga kau sembunyikan perbuatanmu ini dari manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Kemudian tadi dibawakan dalil surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah, atas Allah lah rizkinya. Ya, ini juga semakin menambah keimanan kita bahwasanya Allah Ar-Razzaq, Allah yang menjamin rizki kita. Kalau binatang saja dijamin rizkinya oleh Allah, maka apalagi manusia, apalagi hamba-hambanya yang beriman. Maka seorang mukmin dia tidak risau dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang. Dolar naik, segala harga naik,
Ya, dia tidak risau dengan hal itu karena itu tidak akan merubah rizki yang telah Allah tetapkan kepada dirinya. Apakah kalau dolar naik rizkinya Allah berubah juga ya, Mas? Nggak ada perubahan, sama saja. Ya, sebagaimana kata seorang ulama salaf yang bernama Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan ketika dikeluhkan tentang naiknya harga-harga, maka beliau mengatakan la ubali walau anna habbatal qamhi bidinar. Aku nggak peduli meskipun satu butir gandum harganya 1 dinar. Alayya an a'budallah kama amaroni wa 'alallah an yarzuqani kama wa'adani. Tugasku adalah tetap beribadah kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan kepadaku, dan kewajiban Allah yang memberikan rizki kepadaku sebagaimana yang Ia janjikan kepadaku. Maka selesai. Maka Allah menjamin rizki binatang-binatang itu, dan Allah mengetahui di mana tempat berdiamnya binatang-binatang itu, di mana sarangnya mereka, Allah tahu. Dan Allah tahu di mana tempat penyimpanan makanan-makanan mereka. Ya, binatang-binatang itu ada menyimpan persediaan makanan-makanan mereka. Maka Allah tahu tempatnya. Kullun fi kitabin mubin. Semuanya itu tercatat di dalam kitab, yaitu Allahul Mahfud. Kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan di sini adalah surat At-Taghabun ayat yang keempat. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Dia mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi, dan dia mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada. Kullu hadha yadullu ala umumi ilmillahi azza wa jalla walladhi yaqtadihi al-imanu bil ilmi khasyatullahi wal khawfu minhu wa alla yudmara fi qalbika ma la yardahu Allahu azza wa jalla. Ya, semua yang kita jelaskan tadi dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala itu terkandung di dalamnya konsekuensi. Ketika seorang mukmin beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, maka ini akan melahirkan khasyatullah, takut kepada Allah, akan melahirkan ketakutan kepada Allah, karena semua perbuatannya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia berusaha agar jangan sampai keluar dari dirinya apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ana cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada mau ditanyakan silakan. Kita ketahui bahwa perkembangan teknologi atau ilmu manusia kan sudah berkembang begitu jauhnya, Pak Ustaz. Sampai-sampai manusia bisa menciptakan humanoid atau mengcloning. Terus dulu pernah ada berita bahwa ada binatang purba yang bisa dihidupkan kembali. Yang saya tanyakan, apakah nantinya perkembangan ilmu manusia itu nanti apa ada batasnya? Soalnya kalau semakin berkembang nanti takutnya dia bisa menghidupkan manusia. Soalnya kan, maaf Pak Ustaz, orang-orang kafir kan terobsesi dalam hal semacam itu, Pak Ustaz. Apakah Allah akan mengetahui hal semacam itu? Jazakumullah khair. Ya, kalau mengetahui, iya, Allah mengetahui perkembangan manusia sampai sejauh ini, bahkan jauh sebelum manusia seperti sekarang Allah sudah tahu. Selesai pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu. Namun kalau dikatakan apakah sampai nanti manusia bisa menciptakan manusia
kemudian bisa menciptakan, menghidupkan manusia yang telah mati, maka ini mustahil. Karena bagaimanapun manusia, teknologi mereka, nggak mungkin mereka bisa menciptakan ruh, nggak mungkin mereka bisa membuat ruh, karena yang mengetahui ruh itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun bisa, mungkin dengan teknologi-teknologi mereka, cloning seperti, ya padahal hakikatnya bukan manusia yang sebenarnya, tapi dia adalah robot yang dikembangbiakkan oleh manusia, yang dikembangbiakkan teknologinya oleh manusia, tapi nggak ada ruh di dalamnya. Ya, seperti yang dilihat sekarang, banyak robot-robot, ya, tapi ada ruhnya nggak robot-robot itu? Nggak ada. Binatang-binatang pun juga demikian. Apakah binatangnya bisa menghasilkan susu, bisa melahirkan? Enggak kan? Itu cuma buat piara-piaraan. Kayak dulu zaman kita kecil ada Tamagotchi, atau Tamagotchi. Ya paling kayak ngono lah. Ya, piaraan modern. Tapi kalau menciptakan sebagaimana Allah menciptakan, enggak. Yang sering dijadikan bahan sama orang-orang itu dengan kemajuan teknologi adalah ayat yang ada di akhir surah Luqman. Allah mengatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat, dan Allah mengetahui turunnya hujan. Nah, ini perkembangan teknologi sekarang bisa mengetahui turunnya hujan. Nah, apakah bertentangan dengan ilmunya Allah itu? Jadi kalau mau yang lebih dahsyat ini, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Sekarang ada teknologi apa? USG. Ya, apa batal ini ayatnya? Kenapa kok enggak? Sering meleset. Hah? Pengetahuannya manusia iya, tidak terperinci. Tidak meliputi. Nah, tidak meliputi. Manusia tahu, ya, kapan turunnya hujan. Itu pun juga berdasarkan pengamatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilmunya kepada mereka. BMKG itu kan ketika mengeluarkan pengumuman hari ini hujan, apakah itu dari tebak-tebakan mereka? Enggak. Karena mereka melihat pergerakan anginnya, mereka memonitor, ya kan? Itu ilmu bukan? Ilmu juga. Berarti itu sudah ditampakkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian BMKG nggak tahu curah hujannya ini berapa, berapa liter air yang turun, tahu nggak BMKG-nya? Nggak tahu. Terus dari air hujan itu berapa tumbuhan-tumbuhan yang dikeluarkan dari situ? Tahu BMKG? Nggak tahu. Itu pun juga banyak meleset. Wah, udan nih dino iki. Nggak sido metu. Tiba apa? Mendung tok gak udan. Tiwas wis ngering kasih pemean kan? Iya. Atau tadi USG. Apakah USG bisa tahu anak ini nanti ajalnya bagaimana? Kehidupannya bagaimana? Rizkinya bagaimana? Apa tahu BMKG? BMKG. Apa? Iya, dokter kandungannya itu. Apakah bisa ngasih info itu USG-nya? Nggak bisa. Hanya bisa memberikan gambaran, ini anaknya laki-laki, ini anaknya perempuan, oh ini bayinya sungsang. Hanya bisa memberikan gambaran demikian. Itu pun tadi banyak apa ya? Banyak melesetnya. Oh, anaknya laki, wah tiwas tubuh kelambi kan. Pas metu apa? Weto. Iya. Wallahu a'lam. Jadi kita katakan mustahil. Yang lain? Dan kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.